Kita punya dokumentasi ya. Nah, kemudian ada banyak suku, kita bisa nyari dengan suku terakhir. Ya. Suku terakhir. Nah, ini kadang masuk, kadang enggak. Ini ya. Oke, jadi ada suku terakhir, biasanya kita gunakan UN ya. Kemudian ditambah dengan suku pertama A. Kemudian dikali banyak suku N. Jadi ini UN plus A. Ya, dikali N. Kemudian dibagi 2. Nah, cara lain untuk mencari jumlah suku apa biasanya yang dipakai? SN sama dengan N per 2 kali 2A plus N-1 B. Ya. Oke. Coba kita cari yang ini, contoh ini. Ya, contoh yang pertama kita bisa lihat bahwa A-nya 7 ya. Ini A-nya 7. B-nya berapa? B-nya 8. Kemudian yang kita cari ini adalah SN ya. Ketika kita butuh UN. UN sama dengan 783. Nah, mencari N-nya, ini N-nya gimana? N-nya menggunakan ini banyak suku. Menggunakan banyak suku. Nah, berarti UN 783 min A 7 dibagi dengan B beda 8 ditambah 1. Itu hasilnya adalah 98. Ya, sehingga kita bisa dengan mudah masukkan angka-angka yang kita perlukan. Ya, SN. Kita mencari SN. Di S98 itu sama dengan 783 plus 7 min 98 kali 98 per 2. Atau 38.710. Halo? Bisa dipahami ini? Sudah sering pakai persamaan ini? Pak, saya pakainya tapi yang logik. Pakainya yang? Logik. Oh, gimana logiknya gimana? 7 itu kan kelipatan 8 pertama dikurangi 1. 15 itu kelipatan 8 yang kedua dikurangi 1. Nah, berarti 783 itu ditambahkan 1 terus dicari kelipatan 8 yang keberapa. Jadi 783 dikurang 1 ditambah 1. Itu dibagi 8 sama dengan suku ke N. Oh, gitu. Ya. Suku ke N ya. Nah, yang ditanya jumlahnya. Oh, ini mau mencari apa tadi? Ini. N-nya. N-nya ya. N-nya ya. 783 plus 1 berarti 784 ya. 784 dibagi 8. Ya, kalau 800 untuk 100 berarti ini kurang berapa? 16 ya. Berarti 98 ya. Benar ya? Oke. Bagus. Jadi ada cara yang bervariasi.
Oke, berikutnya kita coba latihan yang sederhana dulu. Oke, yang bisa jawab nomor 1 siapa? Yang cepat? Nanti gantian. Ini Mas Gifari coba ya. Gifari berapa ini? Ini Mas Nafi. Ya. Atau Mas Yusril? 746. Yang apa? Yang A. 746. Ya, ini Mas Yusril. Ayo, Mas Gifari. Mau nyoba enggak? Mas Gifari. Yang A 746. Ini Mas Nafi juga 746. Ya, Mas Gifari. Ah, Yang A 746. sama. Ya. Sama ya. Yang B 44. Yang B 44. Ya, yang B 44. Oke. Mas Nafi. Sebentar, Pak. Ya. Nah, yang A tadi kita bisa menggunakan 50. 44. Ini juga 44. Empat ya. Nah, caranya gimana? 44. Ini kita mencari banyaknya pasangan ini ada berapa? Ini kan selisihnya memang 4 ya. Nah, berarti kalau supaya 44 hasilnya ini sebanyak 11 pasang. Nah, untuk mendapatkan 11 pasang caranya bagaimana? Ya. 4 kali 11. Maksudnya ini kok tahu dapat ini ada 11 pasang gitu ya. Itu dari 280 sampai 200 dengan lompat 8. Berarti 280 dikurangi 200, 80 dikali 8 10. Dibagi 8 10. 10 tambah 1 11. 11 dikali 4 44. Nah, ini mencari N-nya ya. Nah, dari N-nya ini N berapa banyak sukunya? Tuh menggunakan 280 ini dikurangi 200 ya dibagi 8. Kenapa? Apa 280 dibagi 8 dikurangi 200 dibagi 8 ditambah 1. Sama dengan ini kan? Ya. Ini 80 bagi 8 ditambah 1 berarti 10 tambah 1. Begini Mas Yusril? Atau bisa 280 dibagi
dibagi 8 ditambah 1 sama dengan 35 dikurangi 25 ditambah 1 sama dengan 10 ditambah 1 sama dengan 11. Ini ya. Oke, kita lanjut. Yang lebih seru lagi. Nah, coba ini yo. Ini berapa ini? Semakin cepat, kita akan semakin banyak yang terbahas belakang. Mas Gifari. Bentar. Oh ya. Oh, sorry. Ini ada keliruan ya. Ini 1 harusnya. Nah, kita lihat polanya ini. 1 stair. Nah, ini kita coba hubungkan dengan yang diketahui. Itu sama dengan B plus 1 dikurangi B min 1. Sama dengan 2 ya. Berarti ini 2, 2, 2 dan seterusnya 2. 4042 kah? 4042 ya. Oke. Nah, sekarang ini Mas Nafi atau dan yang lain boleh jawab. Ya. 32. 32. Wah. Sudah bisa ditebak. Sudah pernah ngerjakan ini ya? Tidak pernah, tapi konsepnya ya bisa sih. Oh ya. Oke, coba kita sebentar ya, bedah sebentar ya. Ini ada persamaan A plus B sama dengan 8. Ini ada nilai ini, berarti kita bisa merubah ke salah satu bentuk. Anggap aja ini kita rubah yang dalam bentuk B-nya ini, berarti B sama dengan 8 min A. Berarti ini A kuadrat plus B-nya diganti 8 min A kuadrat. Tuh. Sama dengan 2A kuadrat dikurangi 16A ditambah 64. Begini. Oke. Terus kita Dari turunannya turunan 4A dikurangi 16. 4A dikurangi 16 agar jadi 0 sama dengan berarti A sama dengan 4. Masukin A sama dengan 4 berarti B sama dengan 4 berarti 4 kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan 32. Ya, benar 32. Ini kalau pakai konsep turunan nanti kalau pas jawab uraian atau soal apa itu ya, itu kok bisa mengenakan turunan. Nah, coba kita selain turunan dulu gimana Mas Yusri? Ya, tadi yang disampaikan turunan ya. Kita nanti coba tulis juga. Saya cuma pakai coba-coba, Pak. Ya, gimana Mas Nafi? Mas Nafi gimana? Coba-coba. Coba-coba. Cari nilai tengah. Cari buat fungsi. Oke, coba kita pelan-pelan ya, misalnya ya. Ini kita susun, ini kan ada kelipatan 2 ya. Coba kita susun begini. 2 dari A kuadrat dikurangi 8A ditambah 32. Tambah 32 ya. Agar jadi minimum A kuadrat dikurangi 8A jadi 0. Berarti A sama dengan Gini. kuadrat min 8. Kalau begini gimana? Berarti A sama dengan 4 agar 4 Ya. kurangi
agar minim ya, ini agar minim karena A-nya ini agar apa nilainya ini minim. Minim itu berapa? Ya paling kecil ya. Ini berarti diusahakan itu nilai di sini 0. Kalau di luar 0 ini negatif, ketemu negatif pun dipangkatkan jadi positif. Jadi agar apa namanya ya, kita tulis agar ini A kuadrat plus B kuadrat minim, maka A min 4 haruslah sama dengan 0 sehingga A sama dengan 4 ya. Nah, jadi urut-urutannya begitu. Jadi ini harus 0 ya. Maka A4 sehingga B-nya didapat dari sini tadi B-nya adalah 8 min 4 sama dengan 4 juga. Ya, sehingga ini ya, memang yang dicari adalah A dan B ya. Berarti A dan B ya 4,4 gitu ya. Nah, boleh nyari lewat minimum tadi boleh konsep itu tapi di SMA Mas Yusril ya. Ya, konsep di SMA. Tapi mau Mas Nafik gimana pendapatnya itu tadi? Coba kita tulis juga. Kalau saya sih coba-cobanya itu kalau yang seperti itu dicari yang selisihnya tuh dikit. Boleh 1 apa lebih bagus kalau selisihnya 0. Yang mana? Selisih mana? Kalau boleh sama. Selisih apa? Apa namanya? Selisih A sama AB. B-nya. Oh, gitu. Ya. Selisihnya minim ya. Lebih baik 0 gitu ya. Nah, selisihnya ya. Tidak ada selisih ya. Nah, terus gimana selanjutnya? Angkanya? Ini 4. berarti mencari A plus B ini yang selisihnya minim gitu ya. Nah, berarti kemungkinan kan 5 Ya. plus 3 atau 6 plus 2 atau 7 plus 1 gitu ya. Iya, tapi kan boleh sama Pak A plus B-nya. Boleh sama, boleh sama. Oke. Berarti kalau mencari maksimal gimana berarti? Dari maksimal ya karena natural number bilangan asli jadinya bilangan asli itu dari interval bilangan bulat dari 1 sampai tidak terhingga berarti AB-nya itu 17. 17 ya. Oke. Soalnya bilangan asli itu bilangan bulat di dalam interval 1 sampai tidak terhingga. Ya. Berarti kalau nyari yang maksimum berarti kemungkinan AB-nya bisa dibalik-balik ya. A-nya 7, B-nya 1 atau begini. Iya, tapi tidak karena A ya kurang atau sama dengan B berarti ya 17. Oke. Oke, kita coba berikutnya ya. Mas Gifari tadi gimana Mas Gifari? Cara yang pakai turunan tadi perlu nggak kita sampaikan juga di sini? Perlu, kadang perlu ya. Untuk cara cepat perlu itu. Gimana Mas Gifari? Oh. Oke. Ya, jadi tadi untuk mencari minimum, maksimum bisa kita gunakan turunan, tapi memang di SD belum ada. Untuk soal mungkin isian singkat atau pilihan ganda barangkali bisa dipakai. Tapi untuk soal urean saya sarankan jangan dipakai. Nah, jadi tadi Mas Yusril menyampaikan ini kalau sudah punya dalam satu variabel A, ya ini kita bisa turunkan
ya menjadi 2A plus pemin tadi. Min ya. 2A kuadrat dikurangi 16A ditambah 64, turunannya itu 4A dikurangi 16. Oh ya, 4A kok 2A ya. 4A min 16 sama dengan 0 ya. Berarti 4A sama dengan 16. A sama dengan 4. Cepet ya. Ya, jadi ini pengetahuan ya, pengetahuan. Artinya Juga siapa ya? Hah? di A sama dengan 4 itu stasioner. Titik apa itu? Titik puncak. Ya. Oke, berikutnya ya. Nah, mungkin teman-teman sudah pernah membahas ini ya, ini yang tahun 2019 ya. Ya, Mas Givari dulu. Mas Nafi. Ya, 60% ya, 60% peserta adalah laki-laki. Ya, anggap aja ini yang ditanyakan ini kan apa nih? Seluruh peserta ya. Anggap saja seluruh peserta didik adalah X ya. Nah, kemudian kita misalkan XL adalah jumlah laki-laki dan XP adalah jumlah siswa perempuan. Nah, kemudian ada yang pakai batik 400. berapa? 400 pas ya. Karena XP sama dengan X, maka 20% XL ditambah 20% XP sama dengan 20% kurung dalam XL ditambah XP kurung luar sama dengan 20% X. Karena 20% X sama dengan 320, berarti X sama dengan 320 dibagi 20% sama dengan 1600. Coba kita pelan-pelan ya. 60% peserta didik di sekolah adalah laki-laki. Berarti 80% XL sama 80% XP. XL berarti 60% dari X gitu ya. XP 40% dari X ya. Terus sebanyak 20% ini laki-laki tidak memakai ya, berarti 80% ya. Berarti ini 80% dari XL yang apa ini? Ini XLB begini. XL ditambah XP itu 150% X bukan 100% X. Ada yang salah, Pak. Yang mana? Ini. Seharusnya XL ditambah XP sama dengan X. Berarti XL yang pakai batik itu ya 80% XL. XPB sama dengan 80% XP. Gini kan? Iya, berarti XLB ditambah XPB sama dengan 80% XL ditambah 80% XB sama dengan 80% kurung dalam XL ditambah XB kurung luar sama dengan 80% X sama dengan 320. Karena 320 sama dengan 80% X sama berarti X sama dengan 320 dibagi 80% sama dengan 400. Oke, 400 ya. Oke, ya tadi sangat cepat sekali sehingga nulisnya ini nanti nggak nutut. Oke, coba kita pelan-pelan dulu ya. Ya, coba ini kita tulis pelan-pelan. Yang laki-laki memakai batik itu 80% XL. Oke. Kemudian yang perempuan juga 80% XP. Nah, oke. Sekarang ini jika diketahui yang memakai seragam batik, berarti 80% kali 60% X
ditambah 80%. Apa ini? Ini tadi apa ini? Kali 40% itu, bukan 90. Ini ya, ini 40. Ini tadi 80% XP ya. XP berarti kali 40% X itu sama dengan 320 ya. Ini kali sama X. Ambil mirip ya. 8 kali 6 sama dengan 48%. X ditambah 32% X sama dengan 320. 80% X sama dengan 320. Ini 0,48 X ditambah 0,32 X sama dengan 320. Berarti ini 0,8 X sama dengan 320. X-nya adalah 320 dikali 8. Oh, ini apa ini? 8%. Oh, dibagi 0,8 sama dengan dibagi 4/5 sama dengan dikali 5/4. 5/4 dikali 320 sama dengan 5 dikali 80 sama dengan 400. Oke, sama ya, begini ya. Oke, Mas Gifari, gimana Mas Gifari tadi? Sama begini? Ya. Mas Nafi, sama ya Mas Nafi ya, ini ya. Jadi saya pakainya aljabar. Oh, aljabar. Ya. Oke, nanti coba kita uraikan juga yang aljabar ya. Biar variasinya macam-macam. Ini udah pakai aljabar ya, Pak? Ya, ini sebenarnya sudah pakai aljabar ini. Aljabar yang seperti apa nih? Ini memang cara aljabar. Ini kita penasaran dengan caranya Mas Nafi ini. Coba. Maksudnya Mas Raffi itu aljabar SD apa SMP? Aku rasa ini aljabar yang SMP. Ya, Mas Nafi, gimana Mas Nafi? Caranya ya, gimana? diketahui 60% sama dengan laki-laki. Berarti yang 40% sama dengan perempuan. Ini XL ya. Tadi ya benar ya, ini XL-nya 60% X. XP-nya 40% X gitu. Terus? Nah, diketahui 20% L ditambah 20% B sama dengan tidak memakai batik. 20% L XL ini ditambah 20% XP sama dengan tidak memakai batik. Berapa yang tidak memakai batik? 20% dikali 60% ditambah 20% dikali 40%. Ini 20% dikali 60% X gitu ya. Kali 40% X. Terus sama dengan 20% X. 20% X. Ini 20% berarti berdasarkan apa Mas ini? 20% X sama dengan yang tidak memakai batik. Karena sama-sama 20% gitu ya. Karena yang tidak memakai yang tidak memakai batik, berarti yang memakai batik sama dengan kurung dalam 100% dikurangi 20% kurung luar X sama dengan 80% X. Karena 80% X sama dengan 320, X sama dengan 320 dibagi 80% sama dengan 400. Oke, kalau apa namanya yang diketahui beda, artinya yang tidak memakai batik itu yang satu 20%, yang satu katakanlah 10% begitu. Ini berapa Mas Nafi? Apa Pak? Kalau yang ini 20%, yang ini 10%. Yang ininya berapa? Oh, apa itu namanya persentase yang XP itu tidak ditentukan sama soal.
Ya. Berarti kalau 20% laki-laki sama 10% perempuan itu tidak bisa ditentukan. Ya, nggak bisa ya. Jadi harus sama. Oke, Mas Gifari, gimana? Yo, ini Mas Gifari ya, giliran Mas Gifari yang menjawab ya, nomor 5 ya. Ya, berapa Mas Gifari? 10. 10 ya. Ya. Dan yang diberikan kepada murid masing-masing 10. 10 Ya. apa 3? Murid-muridnya 10. Oh, muridnya 10. Ini yang ditanya banyak permen. Oh. Oh, apa itu namanya FPB dari Ya, FPB ya. dari 40, 30 sama 50 itu kan 10. Ya, muridnya 10. Ya, berarti muridnya 10. Berarti melon yang diberikan sama dengan 30 dibagi 10 sama dengan 3. Nah, jadi yang melonnya 3, yang mangganya 4, ya, yang jeruknya 5. 5. Jadi ada kata-kata di sini tadi apa? Sebanyak mungkin ya. Itu maksimal 10. Oke. Berikutnya nih. Nah, yang penting ini konsepnya ya. Apa yang perlu kita cek dulu? Itu yang baris pertama itu berapa kali 1, baris kedua itu berapa kali 2, yang baris ketiga itu berapa kali 3. Nah, berapanya itu misalkan N berarti A, berarti 54 dikali 2 sama dengan N sama dengan 27. Berarti A sama dengan N dikali 1 sama dengan 27, C sama dengan N dikali 3 sama dengan 81. Berarti A dikali C sama dengan 27 dikali 81. Oke. Ya, jadi benar. Tadi kita perlu menentukan ini N-nya itu berapa. Sukunya ya. Sukunya berapa. Nah, informasi ini yang penting. 54 ini karena ini kelipatan. Apa ini? Sama dengan 2187. Ini ya, suku dengan beda 4 ya. Beda 4 ya. Beda 4. Berarti ini A-nya 2, B-nya 4, UN-nya adalah 54. Ditanya N. Tadi mencari N bagaimana caranya? Sama dengan 54 dibagi 2. 54 dibagi 2. Cara kedua itu pakai perbandingan yang hampir sama dengan cara satu ini. Ya, apa itu namanya, perbandingan dari setiap baris itu 1 banding 2 banding 3. Berarti A dibanding 54 dibanding C sama dengan 1 banding 2 banding 3. Oh, Berarti ini banding perbandingan ya. 27. Ini perbandingan. C sama dengan 81. Kalau ini dengan A dengan C dikali 3 ya. Berarti ini yang C ini 27 kali 3 ya. Oke. Nah, bisa dengan perbandingan, bisa ya. Jadi kita harus melihat secara komprehensif, secara ini enaknya pakai apa ya? Pakai barisan, apa pakai perbandingan? Karena ini 1 ke 2, ini 1 ke 3. Ini berarti ada hubungan perbandingan tadi. Nah, tinggal di sini 54, jadi separohnya ini 27, yang ini dikali 3. Oke. Yang N tadi menentukannya lewat apa? UN dibagi dengan A ya. Coba kita lihat tadi. Yang di atas tadi kita sudah menyinggung
mencari N. Oh ya Pak, untuk yang UN ini, yang UN SN ini, yang A dikali kurung dalam N-1 kurung luar B itu progresi aritmatika, ada progresi geometrika juga. Ya, ini untuk aritmatika saja. Oke, jadi N tadi suku terakhir dikurangi suku pertama dibagi B ditambah 1. Ya, mana tadi? N itu suku terakhir 54 dibagi suku pertama adalah A, A-nya adalah apa? 2. Terus apa tadi? Ayo Mas Gifari. Rumusnya apa? N sama dengan UN min A per B plus 1. Begini ya. Berarti 54 dikurangi. 4 dibagi 2, terus samanya ditambah 1 sama dengan 50 dibagi 2 ditambah 1 sama dengan 26. 26 ya. Ya. 26. Nanti bisa dicari ini suku ke-26 untuk suku ini aritmatika 1357 atau 13915 nanti ketemunya ini 27. Ini 27 A-nya. 135 suku ke-26. Dan ini salah karena ini dari 2 sampai 54 yang baris yang kolom kedua dan jamnya itu 4. Berarti 54 dikurangi 2 semuanya dibagi 4 ditambah 1 sama dengan 52 dibagi 4 Oh, ditambah ini 1 sama ini dengan 2 ya. Ini 2 ya. 13 ditambah 1 sama dengan 14. Kebalik ini. 54 kurangi 2 itu ada 52, 52 4 adalah 12 tambah 1 13. Nah, ini. Jadi N-nya 13, nanti ketemu A-nya 2. 13 ditambah 1. Oh, 13 tambah 1 ya. 5 Dengan 2 14. 3 4. Oh iya, tambah 1. 14. Oke. Selanjutnya nah, sebuah perpustakaan membeli 30 buku ya, dengan harga 130.000. Harga sebuah buku cerita 4.000, IPA dan matematika berturut 6.000 dan 5.000. Berapa banyak masing-masing buku yang dibeli oleh perpustakaan tersebut? Ya. Oke. Jadi jumlahnya itu adalah misalnya ini yang cerita adalah X, ini IPA-nya Y, Z gitu ya. X plus Y plus Z sama dengan 30. Kemudian kita sederhanakan yang ini berarti 4X ditambah berapa? 6Y plus ditambah 5Z sama dengan 130. Bisa pakai aljabar linear, bisa pakai aljabar biasa. Aljabar biasa saja. Nah, ini dikali 4 ya. Ini kan ada 4. Ini berarti yang ini dikali 4 diperoleh 4X plus dikali 6 saja, Pak. 6. Oke, 6. 6X 6Y plus 6Z. 6Z sama dengan 180. 180. Lalu di kurangi ya. Bawahnya itu 2 dikurangi 1 itu 2X ditambah Z sama dengan 50. 2X plus Z sama dengan 50. Terus nah, berarti nyari gimana nih? Nyari 2X plus Z yang mungkin ya.
Yang X tambah Y tambah Z itu dikali 4 berarti 4X ditambah 6Y tambah 5Z 130. 4X ditambah 4Y ditambah 4Z sama dengan 120. Berarti 4X tambah 6Y tambah 5Z dikurangi 4X ditambah 4Y ditambah 4X tambah 6Y tambah 5Z dikurangi 4X sama 4Y tambah 4Z kurang luar sama dengan 130 dikurangi 120 sama dengan 10. Berarti 2Y ditambah Z sama dengan 10. Ya, 2Y tambah Z sama dengan 10. Oke. Coba berarti ini tadi kalau ini dikali 4, ya hasilnya tadi 4X plus 4Y plus 4Z 120. Kemudian yang di sini tadi ada 4X plus 6Y plus 5Z 130, berarti 2Y plus Z sama dengan 10. Nah, kita nyari kemungkinan nilai Y sama Z ini yang ini. Karena ini Y dan Z tentu bilangan bulat ya, karena ini buku, nggak mungkin buku itu separuh atau seperempat gitu. Jadi X, Y, Z ini merupakan bilangan asli ya. Asli. Jadi kalau bilangan asli yang memenuhi persamaan ini, nah kalau kita coba misalnya B-nya 2, Y-nya 2, berarti 2 kali 2, ini Z-nya yang pas berarti berapa? 6 ya. Nah, terus kemudian kalau ini 3, berarti ini 4. Ada yang lain nggak? Misalnya 1 gitu ya. Berarti sini 8. Nah, kalau gini, ini juga 10. Kalau 4, berarti ini 2. Nah, ini. Atau sebaliknya ya, kemungkinan-kemungkinan ini. Tapi kita harus melihat tadi X plus Y plus Z 30. Nah, kemungkinan yang kita coba kemungkinan ini ke sini ya, ke persamaan yang satu ini. Kalau Y-nya 2, berarti X-nya berapa? Kalau Y2, X-nya adalah 20 ya. X-nya 20. Oh, ini totalnya kan 30. Jadi Y-nya 2, ini Z-nya tadi 6. Berarti X-nya adalah 822. Oke. Kalau yang 3, Y3, Z4, berarti ini 3 tambah 4, 7, berarti ini 23. X-nya. Oh ya Pak, pakai apa namanya? Pakai aljabar linear nggak bisa karena suatu matriks rektangular di mana n tidak sama dengan m itu tidak mempunyai inverse dua sisi. Ya, karena Hanya ini bisa dua persamaan, tiga variabel. Inverse kiri sama atau inverse kanan. Karena apa? Rectangular matrix. Ini itu dua persamaan, tiga variabel. Ya kan? Nah, itu kelemahan kalau menggunakan matriks. Namun ini karena kita prinsip aljabar, maka kita manipulasi nilai kemungkinan-kemungkinannya seperti ini. Misalnya kita coba cocokkan nilai X, Y, Z dengan 4 kemungkinan ini.
Coba yang kita coba satu lagi. Misalnya Y-nya 1, Z-nya 8, X-nya berarti 2. 21 ya. Kita coba cocokkan ke nilai yang diketahui ini. 4 kali 3, 15. Oh, kok 4 kali 3? 4 kali 2, 3. Itu kita dapatkan berapa? 80, 92 ya. 92 ditambah 5 kali 3, 15. Ditambah 5 kali 4 ya. 5 kali 4, 20. Ditambah 6 kali 3, 18. Ini kita dapatkan berapa? 130 kan? Ya kan? 130. Berarti ini memenuhi ya. Yang ini memenuhi. Nah, kalau yang pertama ini memenuhi tidak? X-nya 2, berarti 4 kali 22, 88. Dikali 6 kali Y-nya 2, 12. Itu berarti 100. Ditambah 6 kali 5, 30. Juga 100. Artinya ini juga memenuhi. Ya. Jadi barang yang dibeli atau buku yang dibeli masing-masing adalah cerita 22, IPA 2, matematika 6, atau ceritanya 23, IPA-nya 3, matematikanya 4. Nah, yang ini mungkin bisa dicek apakah memenuhi apa tidak. Oke, begitu ya. Pak, ini udah selesai apa enggak, Pak? Belum. Ah? Gimana? Mas Gifari? Masih di tempat? Ya, 2 solusi itu yang memenuhi ya. Oke, nomor 8. Mas Nafi, Ya, Pak. nomor 8 berapa? Baru baca, Pak. Oh ya. Pak, biar menitnya minimal ada 4 Senin. Berarti 30 dikali 60 ditambah 4 kali 12, 500. Ya, coba kita pelan-pelan ya. Pelan-pelan supaya nanti terbiasa menulis uraian. Oke, Ayah Eko bekerja di kantor Senin sampai Jumat. Dan pulang pergi ke kantor naik angkutan umum dengan biaya per harinya ya, ini per harinya 60.000. Nah, kecuali hari Senin biaya 1850 ini jawabnya 1850. ribu rupiah. Oke, kita cek ya. Mas Nafi sama? Sebentar, Pak. Benar. Mas Gifari? Sebentar, Pak. Oke. Nah, sambil mencocokkan nanti kita coba per harinya 60 kecuali hari Senin lebih mahal. Per bisnya dalam 1 bulan 30 hari. Biaya paling sedikit yang harus diberikan adalah
Oke, yang Seninnya ada 4 saja. Nah, Seninnya ada 4. Berarti kalau Senin ada 4, Selasa, Rabunya ada berapa? Ini Senin, Selasa, Rabu, ntar ambil tes. Oke. Ini nada 30 hari ya. 30 hari. Berarti yang Senin ada berapa? 4. Selasa, Rabu, Kamis ada berapa? Kalau ini 4 semua. Oh ya, tadi yang 18500 itu yang itu kalau Senin untuk setiap hari misalkan sama Selasa sama Sabtu sama Minggu. Kebanyakan. Nah, kalau hari aktif saja Senin sampai Jumat itu Seninnya ada berapa? 4. Seninnya ada 4, Saya Selasanya ketemunya 1.370.000. Selasanya ada berapa? 4 juga. Rabu, Kamis, Jumat. Nah, kalau ada 44 berarti ini 20, yang Sabtu Minggu ada 10. Kalau 1250? Ya, yang penting ini penentuan banyak hari masing-masing ini jelas Senin yang paling minimal harus Seninnya 4. Nah, berarti hari Kalau Selasa. saya 2 hari sisanya saya pakai hari aktif, Pak. Gimana? Oke. 30 hari itu termasuk Sabtu Minggu Seninnya ya. minimal sama cuma Sabtu Minggunya maksimal. Ya, Sabtu Minggu ini berarti 55. Berarti mungkin ya tanggal seperti ini ya. Ini dimulai hari tanggal pertamanya hari Sabtu ya. Berarti Kalau Pak, jadi 1.250.000. Oke, coba kita hitung ya tanggalnya misalnya ya 1, 2, ya 3, 4, 5, 6, 7. Saya ralat, Pak. Jadi 1.250.000. Oke. Nih, Mas Gifari Ya, berapa hasilnya? 1250. Oke, ini ya coba kita. Saya sudah ngomong. Oh, udah ngomong. 3, 4, 25, 26, 10. Oke, jadi tanggal pertamanya hari Sabtu ya. Dan ini bisa 4, jadi minimum. Ini masing-masing 4 ya. Kalau Senin itu berarti 4 dikali berapa? 4 dikali 60 ditambah berapa tadi? 12.500 ya. Ditambah 4 kali 4 kali 60 ya.
Gimana ngitungnya yang enak ini? 4 kali 7250 400. Ini 16 kali 6 berapa? 960 ya. 4 kali ini berapa ini? Ini kali 2 145 berarti kali 2 lagi berapa? 145 kali 2 290 ya. 000 5 ya 1.250.000. Oke. Gimana? Sepakat? Begini? Ya, Pak. Ya, jadi harus disertakan itu ya. Jadi Alasannya. salah di 2 harinya saya, Pak. Oh iya ya. Apa? Oke. Yo, nomor 9. Biar cepat, kita masih ini baru halaman 9 dari 28 ya. Ya, satu lusin berapa buah? 12 berarti 34 lusin itu 9, setengah lusin itu 6. Oh, Kodi itu 20 berarti seperempat kodi itu 5. 5 ya. Berarti ini kita misalkan ya, kaos itu apa simbolnya? Misalkan kaos itu A, kemeja itu B, celana itu C. Oke, gini. Oke, berarti 12A ditambah 6B ditambah 20C sama dengan 1.400.000. Kemudian harganya celana tadi apa tadi? C ya. C sama dengan kaos, 2 kali kaos berarti 2A. Terus total harga setengah lusin kemeja berarti 6B sama dengan 9C. C sama dengan 2A berarti A sama dengan setengah B. 6B sama dengan 9C berarti B sama dengan 3/2. B sama dengan 3/2C. A ditambah B ditambah C sama dengan enggak? Ini 9 apa nih? Masuk C nih? Kaos tadi apa nih? Ini ya, kaos berarti apa? A ya? Ini coba. Ini benar, 1 celana 2 kali lipat kaos. Oke, berarti ini A, ini ya. Oke, coba. Ini kita coba ini 6B sama dengan 3/2A. B 3/2A. Oke, kalau kita 2A sama dengan 3/2 dari setengah C sama dengan 3/4C. Ini B sama dengan 3/2A. Oke. Berarti ini berarti B A-nya banding A sama dengan 3/2 karena A sama dengan setengah C berarti B sama dengan 3/4C. B banding C sama dengan 3/4. Oke. Ini A-nya setengah C. Saya 2/3/4, Pak. Ini
B banding 34C. Di Sebenarnya sih yang apa namanya? Pak, ini nggak penting, nggak dipakai ini. jumlahnya itu nggak penting. Soalnya B banding A itu 3 banding 2, B banding C itu banding 4, A banding B banding C itu 2 banding 3 banding 4. A banding B banding C, 3 banding 2 banding 4. Bukan Pak, 2 banding 3 banding 4. 2 banding 3 banding 4. Ya, coba ini tadi ya. A, B sudah ketemu ya, dalam satu persamaan. Oke, berarti ini kalau kita coba teruskan, ini kan B sama dengan 3/2A. B sama dengan 3/4C. Nah, jadi kita coba yang rapi, 3/2A, B sama dengan 3/4C. Nah, jadi kalau kita kalikan 4, ya, kita kalikan 4, jadinya A ini berarti 2 banding 3 banding 4 ya. Ya, sama. Mas Nafi juga sama? Iya Pak, sama. Oke. Ya, A banding C 2 banding 4. Terus setengahnya. Ini A banding B ini 3 banding 2. Oke. Berikutnya, Mas Gifari gimana Mas Gifari ini? Oke, ada 160 bola putih dan biru. 180 bola biru dan kuning. 170. Misalkan putih itu A, biru itu B, kuning itu C. A ditambah B sama dengan 160, A, B ditambah C sama dengan 180, C ditambah A sama dengan 170. Bentar. Simbolnya apa ini? Putih apa? Putih apa? Mau? A, B. A ditambah B ditambah C sama dengan 170. Oke, A plus B 160, B plus C sama dengan 180, terus A plus C sama dengan 170, terus ditambah semuanya. Gajinya 2A plus 2B plus 2C sama dengan 170 kali 3. berapa itu? Berarti 510. 510 Ya, ya. lalu dibagi 2 sama dengan 255. Berarti A sama dengan A sama dengan A 75. B sama dengan ini ya. Ini ya. 85 dan C sama dengan 95. Ini mencari B, berarti 255 kurangi 170 apa? 85. Yang C 255 dikurangi 160 sama dengan 95. Oke, ini ya. Oke. Mungkin kalau sudah lancar ini nanti bisa cepat menjawab, dan sebenarnya soal SD ini tinggal cepet-cepetan jawab dan teliti ya. Oke, berikutnya ini
Ada Dodi, Endang, Fahim, Hafiz berlomba melempar batu. Hasil perlombaan beroleh 5% lemparan Endang lebih jauh dari lemparan Dodi, 8% lemparan Fahim lebih dekat lemparan Dodi, dan 10% lebih jauh dari lemparan. Jika rata-rata jarak lemparan 300 meter. Berarti total jarak lemparan mereka itu 305,25 dikali 4 sama dengan 1221 desimeter. 1221 Desimeter. jaraknya Hafiz. Oh, bukan, maksudnya total jaraknya itu 1221 desimeter. Total. Terus ya. Coba kita kalau runtut. Nah, ini yang di tolak ukur adalah Dodi, ya. Misal lemparan Dodi adalah jarak D. Nah, berarti ini 55% lemparan Endang lebih jauh. Berarti Endang itu apa? D plus 5% D. Begini ya. 105% doh. 105% D. Nih. Kemudian Fahim dengan 92% D. Oke, berarti ini D min 8%. D berarti G sama dengan 110% doh. Terus yang G 10%. Berarti D plus 10%. D sama dengan 110% D. Oke. Jika rata-rata, nih berarti rata-rata apa? Rata-rata itu D plus E plus F plus G dibagi 4 sama dengan 305,25. D tambah E tambah F tambah G sama dengan 1221 desimeter. D tambah E tambah F tambah G 1221 desimeter. Oke. Terus yang ditanya apa? Punyanya siapa? G ya. G berarti 1221. Yang bukan, maksudnya kita cari D dulu. Kita cari D dulu. 1% do sama dengan 1221 desimeter. Oke, 100%. 407% do sama dengan 1221 desimeter. 1% do sama dengan 3 desimeter, berarti do sama dengan 300 desimeter. Berarti G sama dengan 110% kali 300 sama dengan 330 desimeter. Oke, ini tadi coba kita tulis pelan-pelan. Yang si do kita cari dulu menggunakan, nah ini kita sudah ada keterangan bahwa jumlah atau jaraknya ada 121. Berarti 100% dari D ya itu sama dengan berapa? Ini kan D-nya tadi 1. Anggap aja jaraknya adalah D tadi. Jadi di do ini. Pak, ini udah selesai apa enggak, Pak? Belum, masih panjang. Kenapa? Halo? Nah, coba kita teruskan tadi yang mencari si Dodi dapat 330. Setelah kita memperoleh jaraknya ini semua total masing-masing orang ada 121, 1221. Langkah berikutnya adalah kita mencari yang punyanya Dodi dulu. Ya, punyanya Dodi berapa?
punyanya Dodi, supaya bisa mencari punyanya E, F, G. Mas Nafi? Ya, Pak. Nah, ini kita sudah sampai tahap yang jarak total ini. Langkah berikutnya apa? Pelan-pelan ya Mas Yusril ya, biar yang lain juga. Ini. Si D sudah ada. Sorry, ini totalnya ada. Nah, masalahnya yang si Dodi ini gimana cara mencarinya? Nah, ini kan kalau kita total, ya kita total tadi, di total berapa ini? 100% ditambah 105% ditambah 92% ditambah 110% itu sama dengan ini 205. Ini berarti 407%. 407% total. Ya, 407%. Ya, jarak Dikali B sama dengan 1, 2, dikali 4D. 4B. 4D. 4D. Dikali 4D. Ya, ini ya paling 4D ya. Ini ada 4D-nya ya. Di jumlah ini ada 4D. Berarti berapa? 407 407% D ya. D ini sama dengan 1221, berarti D-nya 1221 dibagi 407 kali 100. Berapa nih? Ini dapat 3 ya, dapat Saya 3. ketemu 330, Pak. Jarak 3, lemparan gavisnya. ini 330. 330. Oh, ini 300 yang ini. Yang ini kan dapat 3 ya. Ya kan? Ini dapat 3 Yang berarti 330-nya yang jarak lemparan gavis. oh, yang gavis ya. Yang gavis berarti kan 300 ditambah 10%. Berarti 330 ya. Yang G itu 300 ditambah 10% yaitu 30. Oke. Nah. Oke, saya kira ini cukup mudah sudah. Mungkin ke tipe soal yang lain. Nah, ini nih. Seperti ini dulu. Gimana, Mas Givari? 16? Sebentar, Pak. Oh, kota dikali kota ditambah di apa namanya? Itu misalkan kota itu A yang hitam itu B, berarti A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2AB sama dengan kurung dalam A dikurangi B kurung luar kuadrat. Berarti ya kurung dalam 8 dikurangi B kurung luar kuadrat sama dengan 169, 8 dikurangi B sama dengan 13, berarti B sama dengan negatif 7. Begini, plus B kuadrat min 2 kali 8. Dikurangi 2 kali 8, B sama dengan berapa ini? 16B. 16B sama dengan kurung dalam 8 dikurangi B kurung luar kuadrat, atau B dikurangi 8 kurung luar kuadrat.
atau B dikurangi 8 kurung luar kuadrat. Ini Kan biar jadi positif B dikurangi 8 kurung luar dikurung semuanya di kuadrat sama dengan 169. B dikurangi 8 sama dengan 13. B sama dengan 21. B 21 ya. Oh ya. Ini kalau kita akarkan kedua ruas menjadi plus minus 13 sama dengan 8B ini ya. Nah, tinggal kita nyari yang positif ya, B-nya. Mana yang positif? Berarti misalnya B 8 min B sama dengan min 13. Jadi B-nya adalah 8 13 sama dengan 1. Ada yang negatif ya, B-nya ya? B-nya berarti berapa? Min 5 ya. Oke. Mas Gifari sama min 5 21. Ya. Oke. Ya, yang 17 berapa? 17 M bundaran 8 sama dengan 81. Berarti M plus 1 M plus 2 ditambah ya. M plus 3 sampai M plus berapa? Plus 9 atau plus 8? Mas Nafi? Ya, Pak. Ini M-nya plus 8 atau plus 9 yang terakhir? Sebentar, Pak. M sama dengan 9. M plus 8. Ini yang terakhir ini. M plus 8 atau plus 9? M plus 8. Orang 9. M plus 9. Sama dengan 81. Berarti M-nya ada berapa ini? 10 ya? 10 apa 9 ya? 9 ya? 9M plus 1 plus 2 sampai 9. 9M plus 4, 5. M-nya 4, Pak. Ini berapa nih? Berarti 46. Benar ya? 36, Pak. Itu 36 ya. M-nya sama dengan 4. Tadi Mas Gifari jawab berapa? 9 apa? 9. 9 ya. Karena berhenti sampai. Karena tadi A tambah B tambah 1 enggak saya masukkan. Oh. Ini Mas ya. Ya. Oke. Berikutnya. Oke, Dani bertanya kepada kakeknya tentang umur. Kakeknya menjawab, kamu dapat menambahkan umur kakek dengan 42, lalu membagi dengan 3. Hasil bagi lalu dapat kamu kurangi dengan 36. Terakhir kamu kalikan dengan 25. Dan hasilnya adalah 100. Berapa umur kakek? Sama dengan 98. Soalnya hitung mundur. Hitung mundur ya. Oke,
Coba pelan-pelan. Berarti kalau mundur 100 dibagi 25 ya. Kan dikalikan berarti dibagi ya. Benar, Mas? Yusril? Ya. Terus kemudian dikurangi, berarti ditambah ya. 6. Saya ketemunya 78. Oke, coba kita cek nanti. Kemudian lalu dibagi, berarti Dikali 3. kali 3. Lalu Dikurangi 42. kurangi 42. Berarti ini 4 ditambah 36. Oke, kali 3. 2. Dengan berapa itu? 40 kali 3, 120. 78. 78 ya. Oke. 78 Mas Yusril. Mana? Oke. Nah, ini juga hitung mundur. Ya, berapa nih? Rombongan semut sedang migrasi, semut memindahkan 120 gram, kurang dari setengah jumlah makanan pada perjalanan pertama. Pada perjalanan kedua, mereka berhasil memindahkan 100 gram lebih dari setengah jumlah makanan tersisa. Kemudian mereka memindahkan 400 gram makanan pada dunia ketiga, darat 220 gram yang belum dipindahkan. Berapa banyak makanan mula-mula yang dimiliki oleh rombongan semut tersebut? Berapa? Saya 3200. Mau tak cek dulu. 32. 1600. 3200. 3200, Pak. 3200. Berarti 3200. Ayo, Mas Nafi, berapa Mas? Sebentar, Pak. Ya. Ya, pakai hitung mundur lagi Mas Yusril. Ya, kita lihat. Misalnya kalau hitung dari belakang, berarti ini ada 280 gram makanan yang belum dipindah. 280. Kemudian mereka memindahkan 480 gram. Tambah 480 gram.
pada perjalanan kedua mereka berhasil meninggalkan 100 gram lebih dari jumlah makanan yang tersisa. Ya, Pak, kita urut dari depan sebenarnya. Nah, itu. Itu mundur ditambah aljabar. Cara aljabar. Sama hitung mundur. Ya, misalnya jumlah mula-mula X ya. Berarti X. Mundur sama aljabar. Ya, kalau mundur gimana? X. Kalau mundur itu 80 ditambah 280, 760. Nah, apa itu namanya 760 itu habis dari mindakan 100 gram lebih dari setengah jumlah makanan yang tersisa. Berarti ya sebelumnya itu 860 dikali 2 sama dengan 1720. Sebelum itu 3200. Soalnya 120 gram kurang dari setengah jumlah makanan pada perjalanan pertama. Ya, coba ini. Kita dari sini, misalnya 120 gram kurang dari setengah jumlah. Berarti X dibagi 2 ya. X bagi 2 hasilnya apa? Terus ini memindahkan, berarti apa? B kurang 120. Nah, nanti ini hasilnya apa? Kemudian setengah jumlah, berarti ini kita bagi 2, hasilnya apa? Kemudian dikurang 100, hasilnya apa? Kemudian ini memindahkan min 480. Kemudian yang tersisa adalah 208. Saya sama Pak 3200. Oke, kita cek ya 320, kita cek. Nah, dari kiri ke kanan kita balik dari kanan ke kiri menuju X. Berarti 280 tambah 480. 280 tambah 480. 760. 760. Ini. Kemudian ditambah 100. Berarti 860. 860 dibagi 2 berarti dikali 2. Berarti 1720 ditambah 120 di 1840 ya. Dikali 2. Ribu 2680. Ada yang kurang di sini? Benar. 2000 berapa? 3.680 ya, 3.680. Ya, ada yang keliru berarti ngitung saya ini. Di mana ini? Ngitung bagian ini kah? 860, 170. Oh ya, 1720 ini tadi, sorry, ini bukan dikurang ya. Ini ditambah. Ini kan yang pertama ini adalah apa? Perjalanan pertama dia kurang ya. Ini kurang. Pernyataannya ini kurang. Smooth menggunakan 120 kurang. Kurang. Ya, kurang. Kalau yang kedua itu lebih. Nah, tadi kurang teliti, yang ini plus, sehingga kalau ke sini dia negatif. Nah, sehingga ini 1000
1720 dikurangi 120 itu 1.600. Nah, ini dikali 2 hasilnya 3.200. Ya, benar-benar. Ini cepat bisa jawab ini? Ya, kuncinya ada pada penyebut dari pecahan ini kita kalikan dengan berapa? Kita kali berapa? Supaya sama. Supaya sama penyebutnya dikali dengan 35 70 ya. Kalau kita kali 70 berarti ini 35A plus berapa? Saya jawabannya 17. Soalnya A sama dengan 1, B sama dengan 1, C sama dengan 2. A sama dengan 1. Berapa? B sama dengan 1, C sama dengan 2. Sama C sama dengan 2. Ini berapa ini? Kalau dikalikan 70 berarti 5 kali 14 ya. 14B plus 10C sama dengan 69. Oh, ini berarti 69 ya. Kalau ini kita kali 10 semua. 2 ruas. Terus, nah, karena ini ABC-nya itu bilangan asli, maka nilai A tidak mungkin 2. Haruslah 1. Karena kalau 2 sudah lebih dari 70. Jadi A harus 1. Kalau A1 berarti 14B plus 10C sama dengan 69. Kemudian B-nya kalau kita bagi dengan 2 semua, berarti 7B dengan 5C sama dengan berapa ini? Bagi 2. Oh. Benar ya? Tidak bisa bagi 2. Ini tadi 35, biarkan dulu aja. Ini 35 kita masukkan. Berarti 69 kurangi 35. Ini ada 35 di sini. 69 kurangi 35 berapa ya? 34 ya. 14B plus 10C sama dengan 34. Berarti 7B plus 5C sama dengan 17. Nah, berarti nilai B dan C yang mungkin ialah kalau tadi dijawab B-nya 1. Kalau 2 nanti melebihi ya. Kalau 2 itu 14, ini C-nya minimal 1 lebih. Jadi B tidak mungkin 2, jelas 1. Hingga 5C sama dengan 17 dikurangi 7 sama dengan 10. C-nya 2. Jadi 2 tambah 5, 10 tambah 14. 21. 21. 21 tuh. A-nya 1, B-nya 1. Berarti berapa? 21. Oh ya.
2 kali 1 ditambah 5 kali 1 plus 7 kali 2. 2 7 tambah kali 4, 3. ya, 21. Mas Yusril, gini tadi ya. Ya. Yang Berapa jawabannya? Pak 2A ditambah ini 112 ya. Berarti 21. 112 ya. A itu 1, B1, C2 berarti ya 21. Ya. Oke. Ya. Pak, kenapa 17? Hmm? Apa? Ya, jadi batasan-batasan bilangan asli itu perlu kita gunakan untuk ya mencari nilai yang memenuhi. Oke, nomor 21 bisa cepat ini. 3 bintang 2 berarti mana 3 bintang 2? 3 ya. 3 agar 1 bintang 2. Berapa? 2 bintang 3 pagar 3. 3, 2 pagar 1 itu 3. 3 pagar 2 itu 2. 3 bintang 3 itu 2. 2 bintang 2 itu 1. Ini. Oke. Nah, ini. Ya, nyari nilai E yang terbesar. Oke, dengan menggunakan A, B, C, D, E adalah bilangan 0 sampai 9. Nah, ini sering muncul soal ini. Jadi kita gunakan logika aja bahwa 9 kali A hasilnya adalah D. Ya, dan ini juga D. D tidak berubah. Kalau ini dengan ini itu berubah, hasilnya nanti tentu ini tidak satu angka. Nah, sehingga nilai A yang mungkin yaitu 1. Berarti D itu 9. C-nya 9. D-nya 9. Berarti B-nya 0. B-nya 0. Ya. Bisa 0, bisa 1. Bila B-nya 1, C-nya bisa 0, bisa 1. Bila B-nya 0, C-nya bisa apa? Bisa terserah. Oke, kita pelan-pelan ya. Kita coba tulis apa yang sudah kita dapatkan dari yang pertama. Itu 1, B, C, D 1, 9. D, C, E 1, D. Nah, Ya 9. yang mana 9? Oh. D. Oke, 9 kali 1 ini jelas 9 ya. D-nya 9. Ini 9. Ini 9. Oke. Nah, C kali 9 ditambah 8. berarti ini 9 ditambah 1, C-nya ini C-nya 8. C-nya 8 ya. C-nya 8. Oh, 0 bisa jadi ya, 0 ya. 9 kali 0. Nah, itu cocok juga. Oke, bentar. Jadi ini biarkan dulu. Nah, yang B ini coba perhatikan. 9 kali D itu sama dengan C. Tapi di sini 1. Berarti Kalau B-nya 1 berarti C-nya 0. C-nya ini harus 0 ya.
Berarti E sama dengan 8. 9 kali 0. 9 kali B sama dengan 0. Nah, nanti di sini berarti C-nya sama dengan 8, E-nya 0 bisa. E-nya 8. E-nya 8, C-nya 8, B-nya 0 bisa. Ya, gimana Mas Nafi dulu biar gantian. Nah, ini tadi kita C-nya 1, B-nya 0, Pak. B-nya. Nah, dulu. B-nya 0, C-nya 1. Ya, yang penting alasannya ini ya. Ini tadi lalu dekat. Ini tadi huruf apa? C. Ini ada huruf C, ada huruf E. D-nya sepakat tadi 9 ya. Oke, angka yang sudah dipakai 1 dan 9. Nah, yang paling mudah itu menentukan B apa C dulu. Yang paling beralasan. Kalau kita menentukan B dulu, E-nya bisa 9 sepertinya. nggak bisa. B-nya 9. Salah satu ya, ini harus berbeda ya. Jadi nggak boleh ada angka yang sama. Berarti E nggak bisa 8, nggak bisa 9. Yang coba yang kita cari yang ini ya. 9 kali B. Juga nggak bisa 7 kali C sama 1. 9 kali B ya ditambah apa ini? Ditambah E itu sama dengan C kan gini. Ya. Itu cuma dulu 10 soalnya itu cuman dengan akhirnya aja. Angka akhirnya aja atau satuan. Berarti B berapa? B-nya B-nya 0. 0. B-nya 0. B yang mungkin ada B-nya 0, C-nya 2. B-nya 0. Oke, berarti ini 0 ditambah E B-nya 0, C-nya 2. nya 0. C-nya 2. C, C-nya 2. E. C-nya 2. Oke, ini ya coba aja. 9 kali 0 sama dengan 2 berarti E-nya sama dengan 6. 9 kali 0 sama dengan C. Ini C-nya 2. 2. Ya. 2 berarti berapa ini kok? Nanti ini kok bisa 9? Oh iya, 9 kali 1 9 ya. Iya, betul. 9, 2 berarti ini 2. Berarti ini 9 kali 2 18 sama dengan E. E-nya berarti 18 tambah 8. 8 ya. Ya, coba dicocokkan. 9 kali 1 9, 9 kali 9 81 48, 9 kali 2 17, 17 tambah 8 itu 25. Ya. Tidak cocok ya.
Ini nggak cocok ini. Nah, ini 8, nanti 8, 9 kali 0, 9. Ini tadi 9 kali 2, 18, 19 tambah sebelumnya itu 8. 6. Ini bukannya 6. 6. Nah, ini 9 kali 0, 9, nyimpan 2. 9 kali 1, 9. Jadi nilai maksimal 6. Yang ditanya apa? E kan? Sembilan kali 9, 81, 8. 9 kali 2, 11. 11 tambah 8, 26. Oke. Ini berikutnya sebenarnya ada pola bilangan. Ada banyak yang mungkin nanti bisa kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Atau mungkin nanti bisa dicoba dulu ya. Kita bisa bahas di grup. Halo, Mas Yusril, Mas Nafi, Mas Gifari. Ya. Gimana nih? Kita cukup atau dilanjut? Nah, jam 11. Kayaknya ada topik pola bilangan ini masih. Oke, mungkin satu soal lagi ya. Ya, coba. Pak, saya belum screenshot nomor 21 dan 22. Oh ya. Ini sudah? Sudah. Ini. Oke. Kita coba satu lagi. Milih yang mana? Nomor 5, nomor 6, 8, 10. Pilih yang mana, Mas? Nomor 12. Atau cukup? Sudah bisa semua ini. Mas Yusril? Masih gabung? Wih, cepat banget jawabnya. Oke. Ya, karena ini kita sudah waktunya jam 11, maka kita akhiri pertemuan ini. Semoga nanti di pertemuan berikutnya kita bisa